pagi teman-teman, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang asuhan keperawatan kritis dengan pasien perdarahan saluran cerna akut dan pankreatitis akut. Lalu, adapun definisinya, perdarahan saluran cerna akut ini adalah suatu kegawat daruratan yang sering terjadi dan menyebabkan kematian pada pasien, biasanya hal yang terjadi di ruang ICU. Maka kita sebagai perawat harus melakukan tindakan dengan cepat. Lalu, perdarahan saluran cerna akut ini sering disebut juga dengan perdarahan gastrointestinal akut, yang mana gastrointestinal akut ini terbagi menjadi dua, yaitu perdarahan gastrointestinal bagian atas dan juga perdarahan gastrointestinal bagian bawah. Lalu untuk perdarahan gastrointestinal bagian atas ini terjadi di bagian esofagus yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan dikarenakan adanya paresis, esofagitis, lalu ulkus, tumor, lesi, dan juga Mallory Weiss. Lalu sedangkan perdarahan di bagian bawah itu masih di bagian atas, di bagian atas ini bisa juga terjadi dari lubang seperti di ulkus peptikum, gastritis, tumor, dan lainnya. Lalu kalau di bagian duodenum ini sering terjadi, yaitu di ulkus peptikum, angidosplasia, lalu penyakit Crohn. Sedangkan perdarahan gastrointestinal di bagian bawah itu disebabkan karena adanya tumor maligna, polip, kolitis, lalu ulseratif, penyakit Crohn, dan lainnya. Lalu adapun tanda dan gejala dari perdarahan saluran cerna akut, di mana tanda dan gejalanya itu bisa terjadi dari perdarahan ringan sampai dengan perdarahan berat. Lalu itu yang bisa mengancam nyawa. Lalu adanya juga perdarahan di bagian rektum. Lalu biasanya pada pasien yang terjadi perdarahan saluran cerna ini tidak merasakan nyeri. Lalu pasiennya mudah lelah, pucat, dan sinkop. Lalu untuk yang selanjutnya itu pankreatitis. Pankreatitis ini adalah terjadinya peradangan pada pankreas yang diakibatkan karena adanya perubahan pada seluler yang dapat merusak. Lalu pankreatitis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pankreatitis akut dan juga pankreatitis kronik, di mana pankreatitis ini melibatkan autodigestion pankreas pada pengembangan dan di enzim fibrosis. Lalu selanjutnya itu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada pasien yang mengalami pankreatitis akut ini, yaitu biasanya ia merasakan rasa sakit di epigastritis, adanya rasa sakit di abdominal boring, lalu juga adanya rasa sakit di abdominal, lalu mual dan muntah, lalu adanya perubahan warna, selanjutnya itu masuk di asuhan keperawatannya, di mana asuhan keperawatannya ini yang pertama kita melakukan pengkajian, di mana pengkajiannya ini kita tanyakan identitas pasien, lalu kita tanyakan riwayat sakit saat ini, riwayat sakit dahulu, lalu ada tidak riwayat keluarganya, lalu kita melakukan pemeriksaan fisik. Maka setelah kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah tahu apa keluhan pasien, maka kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan, di mana diagnosis keperawatan pada pasien pankreatitis ini ada dua. Yang pertama itu ada nyeri akut, yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Lalu untuk intervensinya sesuai dengan diagnosis
teoritis yang sudah kita lakukan, begitu juga dengan implementasinya. Nah, lalu untuk evaluasi ini itu kita lihat dari pengkajian sampai dengan implementasi. Apakah dari tujuan rencana kita itu sudah teratasi atau belum? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.